Hasanah bil ilmu, hidup mulia bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawala an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita melihat hikmah dari COVID-19 untuk keluarga yang muslim. Ternyata dengan kita kumpulnya keluarga di rumah, dalam posisi kita karantina di rumah, merupakan hikmah dari keluarga muslim, yaitu dalam rangka supaya orang Islam adalah masuk ke dalam surga secara berjamaah. Karena di akhir nanti hanya ada 3 kelompok besar keluarga dalam proses masuk ke dalam surga. Ada yang masuk surganya berjamaah, ayah, ibu, anak, cucu. Tapi juga ada yang masuk nerakanya berjamaah, ayah, anak, ibu, anak, cucu. Tapi juga ada yang sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka dalam akhir hidup kita nanti. Maka dengan kita kumpulnya keluarga, sekarang banyak kumpul di rumah, kita sedang ditanya, apakah kita sedang punya proyek keinginan masuk surga berjamaah? Atau masuk neraka berjamaah? Atau hanya sebagian masuk surga? Karena kejadian ini semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menceritakan dan hadis orang yang masuk surga berjamaah. Salah satu contohnya Nabi Ibrahim. Itu adalah keluarga yang masuk surga berjamaah. Nabi Muhammad. Tapi juga ada orang yang masuk surganya hanya sebagian saja. Dan itu pun ada dalam Al-Quran, yaitu keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut. Suami masuk surga, istri masuk neraka. Ayah masuk surga, anak masuk neraka. Tapi juga ada yang kebalik. Suami masuk surga, tapi suami masuk neraka, istri masuk surga. Itulah Fir'aun bersama Asia. Maka kesempatan sekarang ini, sebagaimana Allah memfirmankan, wa angdir asirataka akrobin, ancamlah keluargamu yang terdekat. Dalam surat yang ke-66 At-Tahrim, ternyata yang paling fokus kita adalah yaitu menjaga keluarga dari api neraka. Karena salah satu dosa yang kita disuruh bertobat ketika kita gagalnya membina rumah tangga. Makanya ayat yang ke-6-nya bicara tentang menjaga keluarga supaya tidak masuk neraka. Ayat ke-7-nya hebatnya orang kafir merusak orang Islam supaya masuk neraka. Ayat ke-8 ternyata kita disuruh bertobat dengan kegagalan ini. Ayatnya berbunyi dalam ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sudallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Orang merasa beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena di dalamnya ada malaikat yang dahsyat, yang sadis, yang keras, yang tidak pernah maksiat kepada Allah ketika diperintahkan. Saya Ibnu Katsir ketika mentafsir ayat ini, tentang yang dimaksud ku anfusakum adalah adibukum wa alimukum, ajarkanlah, didiklah keluarga kalian, istri, anak dan cucu bidinil haq, dengan agama yang benar, yaitu agama yang bersumber kepada Quran dan hadis yang sahih. Juga para
perilaku sahabat salafus soleh. Ternyata sebetulnya Pak, ini yang tugas yang paling pokok adalah membangun rumah tangga. Hari ini kesempatan berkumpul ada. Kenapa? Karena semua manusia sekarang supaya berkumpul di dalam rumah tangganya. Disinilah diuji seorang ayah, bisakah jadi imam, mengimam waktu sholat, yaitu memimpin istri dan anak dan cucunya. Bisakah hari inilah saatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan orang umum, ustadz saja, sebetulnya ketika kita sibuk dan kegiatan, jarang kumpul dengan keluarga, istri dan anak. Banyak ustadz pun sibuk ngedidik istri orang, anak orang, cucu orang, daripada istri sendiri, anak sendiri adalah cucu sendiri. Karena ada kegiatan di luar yang begitu sibuk. Maka saat inilah kita ada evaluasi, sudahkah kita, tugas kita menjalankan perintah Allah dengan menjaga keluarga. Karena yang akan ditanya di hadapan Allah, apa? Sebetulnya bukan masalah negara, bukan masalah bangsa, bukan masalah tanah. Yang ditanya Pak, tanggung jawab seorang pemimpin di hadapan Allah, terutama adalah pemimpin rumah tangga. Sebetulnya ini yang sedang Allah ciptakan. Bisakah kesempatan Pak disampaikan ajaran Islam dengan benar secara akidah, ibadah dan akhlak? Karena sekarang kita sedang dikembalikan pada kehidupan zaman Nabi. Zaman Nabi itu kalau maghrib sampai isya ramai di rumah Nabi dan para sahabat. Sampai diibaratkan seperti suara tawon. Karena suami baca Quran, istri baca Quran, anak baca Quran, cucu baca Quran. Itulah yang buat sampai bergemuruh di rumah Nabi dan sahabat. Hari ini kita kumpul di rumah supaya bergemuruh lagi seperti ini, seperti zaman Nabi, zaman sahabat. Tapi kalau kondisi ini kita tidak manfaatkan, maka konsep masuk surga berjamaah tidak akan tercapai. Karena salah satu ayat syarat untuk masuk surga berjamaah Pak, disebut dalam surat 52 At-Tur ayat 21, walladzina amanu summat ba'hum duriyatum bil imanin alhaqnahum duriyatahum. Orang-orang yang beriman dan imannya bisa ditularkan kepada anak dan cucunya, maka Allah jamin akan masuk surga berjamaah. Kesempatan inilah mengkondisi keimanan yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena kita adalah sekarang kumpul, itulah hikmah dari kita berkumpul di rumah, adanya COVID-19. Insya Allah kita sedang digiring adalah untuk masuk surga berjamaah. Itulah renungan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Jangan lupa di subscribe.